Ketua yang saya hormati, yang saya tangkap dari permasalahan ini adalah pertama, ada ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Papua. Di dalam pembagian lahan oleh KLHK yang saya hormati, ya, HPH mendapatkan 5,5 juta lahan di Papua. Kelapa sawit itu 1,2 juta. HTR 584 lebih. Rakyat Papua yang oleh karena otsus itu diberikan 78.000 sekian. Setelah itu, baik oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua maupun oleh KLHK, usaha-usaha mereka ini disebut ilegal, kecuali HPH yang tidak ilegal. Ini kan tidak adil, Pak Pimpinan. Orang melihat permasalahan kehutanan di Papua ini tidak bisa terus melihat dari perspektif yuridis. Nanti kita hanya bicara legal dan ilegal. Kita tidak melihat dari perspektif sosiologi. Orang Papua hari ini bukan ada di zaman batu. Dulu kayu hanya untuk masak dan untuk bikin rumah dan bikin pagar. Hari ini kayu ini orang Papua juga bisa berusaha untuk mendapatkan nafkah hidupnya. Dengan otonomi khusus Papua melalui Undang-Undang 21 2001, pemerintah Provinsi Papua telah membuat Perdasus nomor 21 tahun 2008. Dan untuk mengakomodir masyarakat ini telah dibuat Peraturan Gubernur nomor 13 tahun 2010. Sampai hari ini, karena menurut kesimpulan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, isinya bertentangan dengan Undang-Undang 41 tahun 99, maka NSPK sampai hari ini belum ditandatangani oleh Menteri. Walaupun katanya telah diparaf oleh seluruh dirjen. Itu permasalahan terkait dengan NSPK, Pak Pimpinan yang saya hormati. Permasalahan yang lain itu adalah di Papua ini stakeholder kayu yang ada itu bukan hanya HPH. Ada masyarakat-masyarakat yang secara perorangan mengerjakan hutannya karena merasa bahwa hutan ini adalah diwarisi oleh nenek moyangnya melalui orang tuanya sampai kepada mereka. Mereka ini kemudian tidak mendapatkan akses permodalan yang bagus. Oleh karena itu, mereka bermitra dengan mitra-mitra lokal yang ada di Papua ini seperti Pak Daniel, Pak Tony, ada juga anak-anak Papua yang mulai bermunculan. Itu kondisi, dan juga ada industri-industri HPH yang tidak bisa diakses dalam rangka pemberdayaan ekonomi oleh masyarakat Papua. Itu stakeholdernya. Pola yang mereka lakukan adalah ada dengan mitra itu langsung tunai ada, tetapi ada juga bond, cash bond mereka dapat. Nanti terjual di Surabaya barulah akan dibayarkan. Hari ini bapak-bapak ini marah karena kayunya sudah ditebang mau dijual disebut ilegal. Itu masalahnya, Pak. Dengan egonya yang cukup tinggi, kalau Dirjen KLHK, Dirjen Gakum mengatakan bahwa ini ilegal, ya tidak bisa demikian. Pertanyaan kami kan sederhana, kapankah negara memberikan ruang kelola bagi rakyat untuk dapat mengurus legalitasnya? Padahal kecil, 78.000 hektar saja, kenapa susahnya minta ampun? Bukan hanya terjadi di sektor kehutanan, tambang juga demikian. Untuk dapat IPR yang satu orang cuma 1 hektar saja, susahnya minta ampun. Pimpinan yang saya hormati, ini ketidakadilan. Saya khawatir ketidakadilan ini dia akan mengarah kepada politik. Jangan kalian dengar. Setelah itu kalian akan menyebut mereka ini separatis. Ini kan gila. Di siapa? Ini kan pemerintah, baik pusat maupun provinsi. Masalahnya kan di kalian.
Karena kalian menjadikan HPH adalah anak emas. Itu kan masalahnya. Kalau mereka diberikan ruang, saya yakin dan percaya mereka ini taatakan adatnya dan mereka akan pasti bayar apa yang menjadi hak dan negara. Mereka juga akan bayar apa yang menjadi, karena mereka hidup dalam firman, apa yang menjadi hak kaisar berikan kepada kaisar, apa yang menjadi hak Tuhan mereka berikan. Sekali lagi saya mau sampaikan, jangan sampai ketidakadilan yang mereka merasakan ini mengarah kepada politik dan kalian mencap mereka separatis.